Ibrani 1 ayat 5 tadi dia bilang, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Jadi sejak itu firman di kekekalan sudah mengambil posisi sebagai anak. Dan Allah Bapa sebagai perancang itu dia memposisikan sebagai Bapa. Jadi anak Allah itu sudah ada sebelum dia jadi manusia. Amin. Bahkan anak Allah itu sudah ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan, ya. Sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Dia sudah dipilih. Efesus 1 ayat 4. Saya ulang lagi supaya jangan saudara bilang, jangan saudara pikir wah ini Pak Pendeta nih ngarang-ngarang saja. Alkitab bilang apa? Sebab di dalam dia ini siapa? Di dalam anak Allah itu, di dalam Kristus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum Adam pertama ada, Allah itu sudah memilih kita di mana? Di dalam dia. Jadi dia ini sudah ada sebelum Adam ada. Amin. Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya. Jadi ini silsilah manusia. Berarti Adam ini modelnya sama seperti anak Allah. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Lalu manusia kedua berasal dari sorga. Jadi maaf, dengan kata lain begini, manusia kedua ini sudah ada sebelum manusia pertama. Paham ya? Karena dia manusia kedua itu dari sorga. Cuman dia baru nongol. Lihat lagi 1 Petrus 1 ayat 20. Adam dan Hawa diciptakan, dia sudah dipilih. Tapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi anak Allah, anak manusia pertama itu sudah dipilih sebelum Adam diciptakan. Amin. Tetapi dia baru menyatakan diri di akhir zaman ini. Amin. Atau di zaman akhir. Saudara sudah mengerti. Jadi Allah sudah memilih Kristus itu sebelum dunia dijadikan. Dia adalah manusia kedua karena dia berasal dari sorga. Dia berasal dari kekekalan. Manusia pertama itu diciptakan menurut model manusia kedua. Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya Adam itu membawa prototipe-nya anak Allah. Prototipe itu model awal atau versi yang dari semula. Untuk dalam suatu konsep buat untuk satu tujuan ujian. Apa? Dia mengurangi resiko kegagalan. Amin. Jadi kalau ada model, ada pola, ada contoh, sebelum dia diproduksi secara massal harus ada prototipe, ya, harus ada tipe. Misalnya begitu, ini handphone, ini modelnya. Sebelum dia diproduksi secara massal, dia diproduksi secara umum, dia harus punya tipe yang sudah ada. Jadi dia diproduksi berdasarkan tipenya ini yang disebut prototipe. Ketika saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, harus ada prototipenya. Supaya jangan salah, jangan sampai jadi produk gagal, ya kan? Ada banyak manusia jadi produk gagal karena dicetak tidak sesuai dengan tipenya. Adam pertama diciptakan sesuai dengan prototipe seperti anak Allah yang di sorga. Amin. Tetapi dalam proses pengujian itu untuk menjadi sama dengan anak Allah yang di sorga, Adam itu gagal. Amin. Akhirnya semua produk hasil dari Adam yang pertama tadi itu adalah produk gagal semua. Amin. Tidak ada satupun yang tepat. Lalu berusaha untuk produk yang baik, ternyata gagal terus. Satu-satunya cara adalah tipe yang asli itu kasih turun. Model yang asli itu yang dari sorga itu kasih turun, supaya yang lain semua diciptakan model dia ini.